quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima sehingga kita bisa kumpul lagi untuk ngaji lagi. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kehadirat Nabi Muhammad SAW atas perjuangan beliau. Kita menjadi bagian dari orang-orang yang mengimani kedatangan beliau sampai hari kiamat nanti, dan cinta kita kepada beliau harus dibuktikan dengan mengikuti sunnahnya. Jadi bukan mau memuji beliau atau menyebut nama beliau saja, tapi harus mengikuti sunnahnya. Dan sebenarnya kalau orang mengikuti sunnah beliau itu sepaket bukti cinta kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Nabi, kata Allah. Kalau kamu mengaku cinta Allah, maka ikuti aku. Aku ini kembali kepada Nabi Muhammad. Makanya kita harus memaksakan diri kita untuk majelis ilmu, jangan malas-malas nomleh caket dari rumah tinggal mencolot lari bahasanya ini. Jadi harus diusahakan. Buyayuk namun sebelah lagi nanti goib wah iya. Nah, kita seperti biasa kita bacakan pertanyaan dulu. Yang pertama, suami adik saya, suami adik saya ipar IP mau menikah lagi. Dia bilang istri itu cuma diberitahu kayak tempe tahu, bukan dimintai izin. Apa kata suami adik saya dibenarkan dalam agama Islam? Oke, jadi kalau kita ngomongkan sahnya nikah yang kedua, memang tidak membutuhkan syarat izin istri yang pertama. Cuman sekali lagi, bagaimana mau berbuat adil kalau kemudian istri yang pertama itu tidak tahu, walaupun dia jadi bilangnya diberitahu ya. Jadi atau bahasanya ya, dan bagaimana pernikahan itu akan baik-baik saja kalau istri yang pertama itu masih belum paham tentang apa yang beliau lakukan ini. Ibaratnya ya, ojo kok sing niki lah itu. Misal kulo mawon lah. Ning contohnya mboten kawin melih mboten. Kulo niku awalnya kan isi pengajian namung ten mriki to. Terus tambah taubah, terus tambah Baitur Rahman. Terus saat ini niku weh banget. Saya itu weh banget. Niku nek hitungan kasar ya 120 130 kali sebulan. Mungkin nek dihitung detail mungkin bisa 150 kali. Ya. Niku bojo kula awalnya ya protes. Mosok ketemu ngerti turu tinggal ning kantor meneh, ngeteko neh ning masjid meneh gitu. Nah, delalah Bu, di salah satu masjid niku temane parenting, masjid ten mriko ten Karanganyar. Lah, di salah satu materi itu ada perkataan seorang ulama namanya Sa'id Ibnu Musayyib. Beliau mengatakan kepada anaknya, "Salatku tak tambahi, pinongkone tirakat ben kowe dadi wong saleh." Niku nek dijawabke, nek di bahasa Arab nggih boten enten tirakat ngoten. Dijawabke ngoten niku. Sehingga dari situ nggih panjenengan ketika melakukan amal kesolihan, kebaikan, misal majelis ilmu, misal sedekah, misal puasa sunnah, itu selain diharapkan untuk mendapatkan pahala dari sisi Allah, itu juga saged jenengan jadikan wasilah untuk apa yang jenengan kehendaki. Misal ditirakati tinggi putrane ben pinter, ben soleh, ben utama, ben manut. Nah, kembali ke istri saya, awalnya ya protes dong, ngajian gak ngono wae. Padahal jane mboten kekurangan gitu kan. Itu mboten mergo napa-napa, namun mergo kok ketemune jarang. Saya bilang, ya iki tirakat ben anakmu manut ya, ben soleh. Dari sejak itu ya dia mengerti dan enggak pernah protes. Bahkan nek kajian subuh niku kerepe niku sing gugah niku dhek. Ning gugahe niku kadang setengah telu, kalau digugah melek dhek papan turu.
Soalnya bar cekot Shopee ngoten. Turu. Lah kula dibuka jam semonten kan nek turu mulih ya mungkin bablas to. Akhirnya nggih tetep gelem ra gelem melek nyepake materi ngoten. Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ini harusnya ipin dengan ini harusnya memahamkan istrinya dulu. Biar pernikahannya nek tenan dua itu ya benar-benar berjalan dengan baik dua-duanya. Karena nek mau waton ngeten iki biasanya kok mau akhirnya ketemune mau banding-banding ki. Ternyata ning kono luwih apik, luwih gemati ya ngono kuwi. Akhirnya mungkin rame. Belum lagi niki nek umpama kula tangleti jenengan sebagai Mbak Yuipene gitu. Kula tangleti misal. Niki piye ini niki nyambut damel nopo? Pemborong, berarti wong sugih. Ya, artinya dia nggak boleh kayak teman saya itu tak tekoki, kowe gajimu apa? Iki gaji bulanan. Yo, terus kawin meneh. Engko gajine kuwi dikalikan 2 apa kuwi didum 2? Ya didum 2. Nek ngono kuwi ya ora bener. Artinya kalau memang mampu secara finansial, jadi umpama istri yang pertama niku selama ini dikasih 100 juta sebulan, yo nanti nek nikah lagi ya jangan dikurangi 100 juta itu, ngoten nggih. Karena memang namanya orang itu nek sudah dapat kaplingan sejumlah itu, ya pasti dia akan bayangkene yo entuke yo semono kan. Termasuk rumah nggih ngoten. Biasanya itu omah iki nggo aku karo bojoku karo anakku kok tiba-tiba gor-gor kain terus disingget. Nah, itu juga enggak bener gitu. Ya, jadi memang harus adil. Dan nanti juga dia harusnya belajar juga tentang adil dalam urusan membagi giliran seperti apa gitu kan. Terus misal pemborong luar kota, misal rumahnya Solo kali Jakarta, laling neng Solo pirang dino dan Jakarta pirang dino. Nah itu tidak boleh, tidak bener ya itu. Nah, sebulan ten mereka, sebulan ten meriki, sebulan sekali ten mereka, sebulan ten mereka. Nah setelah ten meriki nih beten dinten. Nah itu kan berarti nggak imbang gitu kan. Enten cerita saya nih bu, waktu pulau tersebut Jakarta nih bu, sopir bis malam nih. Jadi nyopir Solo Jakarta, garwane kalih. Jadi enjing niku pun dugi Solo, kepanggih kalih garoten Solo. Mengke benjing niku dugi Jakarta, kepanggih sinten Jakarta. Nah niku adil niku. Sino-sino. Ning syaraté ning dadi sopir ora entuk prei. Ha, gegere ceklek ngono. Makanya ini bukan perkara gampil nggih. Ya artinya kalaupun sudah paham ilmunya, mampu bisa nggih monggo. Karena ini memang ini sunnah atau apa ya istilahnya ajaran Islam itu. Sunnah itu bukan berarti sesuatu yang harus dilakukan mboten nggih. Itu sunnah itu sesuatu yang memang ada di dalam agama. Nanti kalau kitab namanya usul sunnah, asal usul sunnah, sunnah itu maknanya adalah asal usul akidah Islam. Jadi sunnah itu maknanya tergantung konteksnya. Nah, maka ibu yang dirahmati oleh Allah, niku nggih, artinya nek jenengan dipamiti garwa jenengan nikah melih mangtang leti. Nah, iki engko nafkahe piye? Bojo loro, nek ngono kuwi yo enggak apik to Mas. Nah, terus kok ning kene ki pirang dina, ning kono pirang dina, dijelaskan gitu kan. Makanya nek nikah melih niku paling cedhak, paling aman niku paling wong cedhak sebelah omah, sak RT. Lah niku nek penggalih kula. Nek ado-ado niku mesti gak adile aja kok mriku. Wong Solo kalih Boyolali men enten piye niku ten Boyolali niku namung Senin Selasa Rebo napa Senin Selasa ngoten. Ku sisane kalih garwane sinten Solo. Ustad niku. Kula ajeng ngandani kok ustad ya. Ben ngerti ilmune. Mau dikandani nggih paling ya omong kowe iki sapa. Jika benar adik saya tidak setuju atau tidak mengizinkan bukakan ini menyakiti hati. Jadi kalau tidak setuju, pernikahannya tetap sah. Nah soal dia merasa tersakiti lalu mengundurkan diri jadi istrinya, yaitu hak juga. Jadi kemarin saya ditanya sama Bu Sinten apa namanya? Jenengan? Saya. Bu Suryani ya, tentang jenengan apa Sinten ya? Saya kok lupa. Jadi tentang undur diri menjadi istri ya. Jadi ada istilahnya khulu, ada istilahnya fasah. Jenengan apa jenengan? Aneh, jenengan nggih. Khulu niku pengajuan cerai dari seorang istri kepada hakim. Nah, nanti yang menjatuhkan talak itu hakim. Nah, hakim menceraikan. Nah, tapi kalau fasah itu
Seorang istri minta pada suami ini, "Mas, aku serasa sanggup ngancani kowe, aku mundur." Nah, yang kalau fasakh ini dia harus mengembalikan maharnya. Mahare nopo dibalikin, mahare kebun dibalik ke kebun, atau yang senilai dengan itu. Mahare emas 2 kilo balikin. Lantek ya, pripun? Pripun sudah dijual. Lagi syaratnya harus dibalikin niku. Ngoten. Makanya orang yang nikah siri itu yang paling angel gitu. Karena dia bisanya cuman fasakh. Nah, nanti nek garwane ndak mau, ya ndak pernah bisa jatuh talak. Ya ke hakimnya mau nih kalau ada suratnya. Nah, nek suratnya tekan gini, ya ceritane ya gitu ya. Makanya jenengan-jenengan yang nikah siri harus dipertimbangkan itu nggih. Di samping rukun dan syaratnya juga harus dipertimbangkan. Nanti sing nikahke apa niku? Sugiarto 3 yuta niku aduh ngrasah niku nikah jenengan. Dengan pertimbangan Al-Ahzab 36, aduh apa ini? Adik saya kini sudah tidak merasa sakit. Al-Ahzab 36. Ini Mbak Muni ini Mbak. Buka sih. Jenengan nek kayak dalil mbok kumliti aku ora hafal ya. Lo bares mawon lo ngaku mawon timbang ngaku hafal Quran ning ora. Al-Ahzab 36 apa iki? Al-Ahzab 36 boleh sih. 36 wa makana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan tidaklah pantas buat orang yang beriman laki-laki maupun perempuan kalau Allah sudah putuskan perkara ya ayyakuna lahumul khiyarah, dia memberikan peluang untuk memilih min amrihim dari urusan itu wa may ya'sillah, dan barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia telah sesat yang kesesatannya jauh. Ini kurang tepat ya kalau digunakan untuk dalil menerima soal poligami. Ini tepatnya adalah dalil untuk mengakui hukum poligami. Tapi nek soal kita mau menerima di poligami atau enggak, jangan pakai dalil ini. Artinya kita sebagai seorang muslim harus terima itu hukum itu ada. Nah, soal kita mau atau enggak itu kembali kepada kita. Ngoten nggih. Jadi nek konteksnya tadi bahasane dengan pertimbangan Al-Ahzab 36, adik saya kini sudah tidak merasa berat hati, ikhlas, ridho dan tidak mau bercerai asal tanggung jawab biaya lahir batin mengko diragati kabeh gitu. Nah, jadi soal penerimaan hati kembali ke orangnya, bukan jangan disandarkan di sini. Tapi soal menerima hukum poligami kembali ke sini. Niki paribasane mulai ngeten, tukang mendem nek maca ayat niki kudu iman, nek mendem niku haram. Senajan ninggal kene abot. Nah, ngoten. Tukang zina nggih ngoten harus meninggalkan zina ketika baca ayat ini karena sudah divonis nek zina itu tidak boleh. Walaupun mungkin berat, namanya kalau udah kecanduan. Nah, sehingga ketika beliau mau menerima ini, ya enggak apa-apa, ini pilihan gitu kan. Cuman tadi diingatkan kepada garwonya untuk bersikap adil. Adil soal hari itu bisa dihitung dan harus sama. Tapi ini adil soal finansial itu tergantung kebutuhan. Kalau putranya yang ini pinter nih putrane sing niki. 2. Nah, misal 2 niku dikai 10 yuta karo mboke 15 yuta misal ngoten. Nah, sing mriku anake siji nggih ampun dikai 50 yuta. Engko PHU dikai 50 yuta. Nah, terus akhirnya ya adil. Nah, sing kono kan jek enom gen iso nggo perawatan ning salon. Lah sing tuwa ora butuh nang salon. Nah, artinya ya tidak boleh seperti itu ini. Nah, kemudian yang kedua, Rasulullah SAW bersabda apabila seorang suami memanggil istrinya untuk suatu kebutuhan, maka hendaklah ia segera datang kepadanya meskipun ia sedang memasak di dapur. Saya istri sedang masak di dapur. Ibu kandung mau datang dari Semarang. Tahan dulu, waduh, nanti malam aja, waduh. Di komitmen lain ceritanya. Aku masak buat mbokku dulu. Pertanyaan saya tidak menolak, cuma menunda. Apakah saya sudah berdosa? Nggih. Ngeten, niki nggih nek jenengan mungkin jawabe batin mawon nggih mboten sah disebut nggih. Jenengan nek ngomong gelem jujur niku jane urusan niku ki ora nganti sejam aja. Paling pirang menit ngono to. Nah, artinya
sebenarnya kalau kita istilahnya kembali kepada realita gitu kan. Niku jane nggih langkung saene niku kompore dipejahi riyin, nah niku dirampuni riyin. Wong piye jaler niku nek bar rampung urusan ngoten niku ya terus malah turu angler. Jenengan nek masak malah ra diganggu gitu kan. Nah, ini niku namung penggalih kula gitu kan. Tapi nek misal goro-goro ndek wingi mundut napa niku obat, napa niku macam-macam baru ngunjuk niku mesti iso sejam rong jam. Iki nggih jenengan siasati mawon. Sing penting ya ini niku ridho. Kata kuncinya itu di ridhonya niku. Enteni sik jen rampung sik iki masak. Nah sing dimasak apa? Goreng tahu, goreng tempe, masak sop, masak iku keh banget gitu kan. Waduh ya kesuwen ngono kuwi. Lah kowe ngombe obat kuwi ora ngono. Ora ngono. Ya wis ngono. Ngoten mawon. Terus disiasati mawon kalau memang ndak lama ya diselesaikan dulu ndak apa-apa. Bukankah menyenangkan hati ibu kewajiban? Nah, itu benar. Cuman kalau konteksnya sama suami didahulukan. Ngoten nggih. Nah, terus niku wau insyaallah mboten dangu. Nek dangu malah wis ngene wae. Sesuk wae ning hotel berdua. Apakah saya kena Anisa 34? Waduh, metu ayat meneh. Anisa 34 ya apa? Ini ki karo belajar nih. Anisa 34. Anisa 34. Anisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa' bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Laki-laki itu pemimpin atas perempuan atas apa yang Allah lebihkan sebagian dari mereka kepada sebagian dari yang lain dan atas apa yang mereka nafkahkan dari harta mereka. As-solihatu qanitatun hafidatun lil ghaibi bima hafidallah. Wanita-wanita yang solihah itulah mereka yang taat, yang menjaga diri ketika tidak ada suaminya dengan apa yang Allah jaga, artinya dengan apa yang Allah aturkan, yaitu menutup aurat segala macam. Wallati takhafuna nususahunna faiduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Dan bagi wanita-wanita yang melakukan nusus boten manut, maka nasihati, kalau tidak mau maka pisahlah tempat tidurnya, kalau tidak mau maka boleh dipukul, nah, dengan pukulan yang tidak menyakitkan tentunya. Fa'in atoknakum fala tabhu alaihi nasabila. Tapi kalau mereka mengikuti perintahmu, maka jangan mencari jalan untuk menjelekkan mereka. Innallaha kana aliyan kabira. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Nah, ibu yang dirahmati Allah, nusus bisa masuk dalam kategori ketika suami minta nggak dituruti, bisa masuk dalam kategori nusus durhaka. Cuman umumnya nek wong lanang sakniki kan nek wis bojone moh ya wis lah ngoten mawon to. Mboten ngantos rame ngoten. Tapi yang penting kalau wingi niku bojo nom diparani sing lanang terus mriku niku terus dijak hubungan mboten kersa mah dipateni. Makane nggih kembali kepada rumah tangga atau garuan jenengan nggih. Makanya kalau sama-sama ngaji niku insyaallah enak. Enaknya pripun ya? Sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, jenengan bisa niteni, oh iki bojoku urusan ini iki paling semene menit atau semene setengah jam gitu kan. Nah, jenengan bisa mendesain oh berarti iki nek setengah jam iki berarti iso tak tinggal ngliwet gitu kan. Nah, kurenge mengko ngoten niku lho. Nah, itu bagian dari manajemen terkait dengan urusan ngoten niku. Ngono ki yo nganggo manajemen to Mas. Lah nggih lah buktine akeh wong rame urusan ngoten niku. Yang ketiga, saya suami sudah mendidik istri dan anak-anak ke jalan Allah, sholat 5 waktu ataupun berpakaian menurut Islam. Mereka tidak mau mengikutinya. Apakah nanti saya sebagai suami juga dimintai pertanggungjawaban dari Allah? Mohon penjelasannya di sini. Apakah kelak saya kena At-Tahrim 6? Waduh, At-Tahrim 6. At-Tahrim 6 niku nek boten kalian tuku angfusakum wa ahlikum naro. Jadi kula di rumangsane di hidayatnya nih. Hafal nomor-nomor nggih. Terus seorang suami ketika sudah memerintahkan, termasuk seorang ibu ketika sudah mengajak, maka kewajibannya sampai mengajak itu nih. Nanti kalau mereka tidak taat, nih, maka dikembalikan kepada mereka tanggung jawabnya. Cuman ketika mereka masih satu rumah dengan jenengan, jenengan nyuruhnya terus-terusan, tidak boleh berhenti, tidak boleh sampai akhirnya sebagian orang niku sholat subuh piyambakan putra-putrane sing jek ning omah niku pun kuliah niku kuating blingkrah ning turu mboten digugah alasane lah wis ben tau tak kongkon wis ben wong tau tak sekolahke ning Al-Islam misal atau tak sekolahke ning
napa niku pesantren wis ngerti kok ngono kuwi dosa, ndak boleh wong masih tinggal satu rumah gitu. Makanya jenengan nek masih ingat kisahnya Nabi Lut, kenapa istrinya itu kok ditinggal mboten dijak lunga king kampung niku, karena istrinya awalnya mendukung suamine, tapi begitu suamine dakwah kampungnya itu warga kampungnya niku kok istilahnya ra gagas gitu kan. Akhirnya bojone alah wis jarno ae Mas gitu. Nah, ngoten niku lho. Satu kondisi hati yang kayak meridoi, sejarno ae gitu. Nah itu jelek. Padahal kalau jenengan sampai di titik hati yang tidak ridho, itu masih ada iman tur rendah. Wadzalika ataful iman, itu iman yang paling lemah gitu. Nah niki malah wis alah jarno. Nah jarno niku niku dadine imane bisa rusak gitu. Makanya ditinggallah istrinya si Nabi Lut itu. Pramila ketika jenengan gadah putra mantu segala macam, napa istilahnya silaturahmi tengene jenengan, tilem tengene jenengan, subuh gitu buka. Yo tangi kabeh. Kula niku lho nganti kesel. Maksudnya ngeten. Pikir kula iki anak-anake wong kae tak jak ning nggon bangun aku, kula kuliahke, kula entuk pahala ngoten to. Lah niku subuh iki yo ora tangi. Akhire nggih kula ndodoki. Bar kula dodoki ya jenenge kamare cah wedok. Bar kula dodoki ya kula rawani apa selain dodoki. Akhirnya bar niku kula mikir iki didodoki kok ora ndang metu. Terus piye meneh yo. Niku kalih dandani tip niki. Omah kula kaya tip ngenten iki jane. Terus nek subuh niku setengah 4 niku urung tak kei halo-halo Mbak, lagi tip e. Niku kula uripke murotal. Nah, kula ngajeni mereka ben ora jantungan niku speakere kula kaya jobo. Ngono ya sik ra tangi ngono. Kula wis ngontak tukang speakere, sesuk tambono Mas lebokke jero kamar Mas. Ben jantungan mbok ben. Ra lanang ra wedok niku, gede-gede nganti kula nek rapat wonten kan kadang 2 wulan pisan apa 3 wulan pindah niku kumpulke. Kula nganti sanjang, "Mbak, Mas, kuwi nek lengkung buka jam 12 bengi ngono kowe ra tangi ra apa-apa. Lah iki dilungkas sandan subuh lho. Kowe wong Islam lho, mbok sak kesel-kesele ya tangi." Nggih Pak. Jadi kadang itu mendatangkan orang untuk beramal itu ya berpotensi malah nambah dosa. Enten melih satu masjid kula mriko. Masjid niku entane nggih ya sae jane. Niat nawaitunya baik. Bangun pesantren Bu, masjid niku. Mungkin karena kas masjidnya kuatah terus dibangun nggih pesantren. Pesantrennya adalah khusus mahasiswa kados ken kula ngoten. Karepe nggih cah mahasiswa UNS dan sekitarnya niku nek sing kersa mriku nggih saged nyepong ten mriku gratis. Mungkin tiap hari sekali napa berapa kali niku diparingi makan sangu ngoten iki mirip-mirip ngen kula lah. Nah, karepe niku kene wangi ngopeni masjid adzan segala macam. Lah kula salat asar ten mriku situk ndili ra ketok. Lah iki wonge ning ndi Mas? Yo ten kamar sari. Lho piye to? Ya kudune kan medhuk lho jane nggih ngoten. Nah, tapi pripun? Kok pripun? Nah, iki jenenge ora entuk pahala malah nambah dosa iki ya. Niku bener-bener ning sebelah masjid, sak komplek kalih masjid ngoten niku. Dadi cara Baitur Rahman niku ngajeng niku sing ngajeng dibebas niku dibangun pesantren ngoten niku adzan salat niku santrine gak gelem medhuk lho. Niku bukane nambah pahala nambah dosa. Makanya Bibi dirahmati Allah nggih. Niku kembali ke sini nggih. Maka selama mereka ada di rumah kita, jenengan punya kewajiban membangunkan. Nah, membangunkan tinggal carane pripun. Mun kula kaya bel ya. Ning bel iki kok makin rene kok suarane makin cilik, napa di kotak-atik. Awalnya yo plono saiki nek. Wah, kaya baterainya meh entek padahal nganggo listrik lho niku. Wah. Parah iki. Lah iya. Niku ya tahrim 4 niku 6 niku nek mboten klentu niku ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkanlah dirimu dan keluargamu. Nah, kebanyakan orang tuh menyelamatkan dirinya sendiri, keluargane ra dijak. Dan masjid piyambakan, sholat subuh piyambakan, anak-anaknya pun joko-joko pun perawan-perawan tadi gugah. Kemudian yang keempat, saya suami masih di nomor 3. Saya membelikan suatu yang menyenangkan ibu kandung saya, tapi istri saya marah. Waduh. Lalu saya didiamkan 3 hari dengan maksud agar istri saya sadar. Lalu saya diamkan, yang diamkan suaminya 3 hari dengan maksud istri saya sadar tidak mengulangi perbuatannya. Saya menyisihkan uang rokok barang rokok selama 3 bulan dan tidak mengurangi uang belanja buat istri. Apakah perbuatan saya yang mendiamkan istri ini salah?
Nek salahnya jane ndak, cuman mungkin perlu metode. Nah, metodenya itu nggih beda-beda nggih setiap orang. Kalau kayak contoh ya, kula melih men rasa ado-ado, enggak bingung. Nah, terus kula niku nek ajeng ngongkon bojo kula berbuat baik sama mertuane, yaitu mbok kula. Nah, niku saya ndak mau, yuk kowe ngene wae ning mbokku atau apa ndak. Jadi saya berbuat baik sama mertua saya sak pol-pole sampai akhirnya dia kemudian kok kowe kayak mbokku terus lah, mbokmu kapan? Nah, niku metode yang paling cocok di bojo kula. Lah, nek garwa jenengan atau jenengan saya tidak tahu gitu kan. Artinya setiap orang, setiap keluarga itu punya seninya masing-masing gitu. Kadang ada istri niku ndak apa-apa kayak ana mbokmu nek aku ya tukokno sing padha. Enten kaya ngoten niku. Bahkan termasuk sing pertanyaan nomor 1 wau. Enten seorang istri niku dengan lantang mengatakan, "Kowe meh kawin meneh entuk." Ning anggere tahun iki aku munggah kaji, langsung didaftarke. Bar niku mulai kaji nikah meneh gitu kan. Lah ditantang kok wong lanang rumosong duwe mangkat gitu kan. Makanya dalam konteks niki nggih, niki kembali kepada pasangannya seperti apa metodenya. Makanya Bu Tanti ora usah nantang Pak Warto. Nah kawin meneh entuk. Daftarke aku umroh, daftarke tenan besok kawin meneh. Nah, nggih, terus niki tergantung metodenya. Nek kula ngoten, kula berbuat baik sama mertua saya dulu sebanyak mungkin, semaksimal mungkin. Nah niku nanti baru istri saya itu harus, lah mbokmu kapan? Nah, yo nilai mbokmu yo, ngoten niku. Jadi nek dhek kula yo bola-bali nilai mboke akhirnya mangkat. Dan ya mau ngrugi mriku gitu kan, jenenge setan itu. Sing males lah, sing ngeten, sing ngoten gitu kan. Maksudnya setan liya mboten bojo kula setan. Jenenge dibisiki setan ngoten lho maksudnya. Nah, niku akhirnya terus wis kekerepen kula cekan mriku gendine nilai mbokmu yo. Termasuk kula nek ngisi pengawasan niku paling seneng niku Kamis, Sabtu ngeten iki ya. Kula ngisine cedak jedakane mbok kula sosok mampir. Mampir nggih mboten tamu-tamu mampir madang, mboten nggih. Nopo mampir bucang ngoten niku bar niku 14 melih. Paling mboten pun ketinggal oh Pak mboke sehat. Ngoten mawon. Ya pokoknya ini seni enten senine. Seninya ini yang tahu ya orang yang menjalani. Pun cekap mekaten. Ada lagi yang mau nanya? Monggo. Kalau tidak ada. Kalau Nggih. istri kita lah suami anak satu, nah, belum masa istri gimana itu kami ngajak rujuk istri nolak itu boleh enggak? Nggih. Jadi rujuk sama talak itu haknya suami, nggih. Jadi kalau si suami mengajak rujuk sebaiknya istri menerima karena hukum asal pernikahan itu kan tidak boleh cerai jane gitu. Nah, kecuali memang ada pelanggaran berat dari si suami, maka ya sebaiknya langsung diajukan ke pengadilan saja. Kalau memang berat dan jenengan tidak bisa terima. Misal kemarin ada yang nanya, suami saya 30 tahun tidak sholat, tak suruh sholat dan tidak bisa, tidak mau gitu. Ya itu bisa langsung ke pengadilan. Tapi kalau mau rame goro-goro sambal terasi atau sambal tomat gitu kan, nah itu sebaiknya ya kalau diajak rujuk sebaiknya rujuk karena hak rujuk itu kembali kepada seorang suami seharusnya. Tapi kalau ada nilai pelanggarannya, aku gelem mas, nah, anggar kue sholat, nah misal kayak gitu, nah itu ada kebaikan di situ, monggo gak apa-apa. Tapi kalau urusan-urusan yang tadi itu soal sambel, soal tahu apa tempe, ayam apa ikan gitu kan, itu sebaiknya jangan terlalu kaku untuk kemudian terus karena setan itu terus-terusan akan berusaha untuk memisahkan. Ini gue yang saya tahu Bu Titi. Ada lagi? Oh, monggo pripun? Iya. Kita nggak satu buat kita kan anak-anak aku di rumah aja, Bu, aku di rumah aja. Itu tuh apa kita ya tiap hari harus bukan kadang kita ya yang saya bos. Nah itulah yang terjadi. Lah nggih. 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 Nggih, sama-sama. Jadi selama kita masih berinteraksi dengan mereka, masih melihat itu apa ya, mungkin bisa dibilang kemungkaran itu, ya kita tetap harus menasihati. Kata bosan menyerah itulah yang terjadi sama istrinya Nabi Lut. Nah, istri Nabi Lut itu tidak sedang membenarkan perbuatan warga kampung itu, bukan. Beliau cuma mengatakan wis Thomas jarno ae. Mboten dibenarke mboten, soalnya istrinya masih menjadi istrinya dan masih
sebagai orang normal nek membenarkan itu kayak enak Mas, aku mau jadi bojomu, aku tak karo wong wedok wae gitu. Niku nek membenarkan. Enggak, istrinya enggak. Istrinya masih seiman dengan beliau, masih normal dari sisi seksual masih normal. Tapi ya tadi itu sudah menyerah. Nah itu jelek kalau misalnya. Makanya kalau tadi saya bilang selama masih di bawah atap dengan jenengan yang sama, jangan bosan. Karena Al-Quran sudah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan dirimu dan keluargamu. Nah selamatkan diri kita itu kan setiap hari kita harus sholat, tidak boleh bosan. Aku bosan lagi sholat, tidak boleh. Maka anak kita pun juga harus diajak untuk kebaikan itu kan, dan jangan sampai bosan juga. Karena contohnya istri Nabi Lut itu dia sudah bosan menyerah itu. Wis ngene wae Mas, ora usah ngongkon nikahe. Wis paribasane ya aku ya bosan, kesel gitu kan. Nggak mau ya sudah selesai. Nanti konteksnya seperti apa? Nek ndak maunya itu, nek ndak mau sholat ya tetap harus dipaksa. Ndak mau ke masjid, gini, nek dia nggak mau ke masjid tapi sholat itu mungkin masih ringan. Nah yang jelek yang saya maksud tadi itu ndak mau bangun untuk segera sholat. Yo sholat nih mungkin duha, nah itu kan jelek. Tapi nek soal ke masjid atau ndak ke masjid, mungkin itu sepenting sholat gitu. Tapi nek kemudian bisa ke masjid itu jauh lebih baik. Tapi nek mau sholat nih nanti jam 8, nah itu tidak boleh. Ada orang tua ngoten niku ada. Nah, terus mungkin saya pernah cerita di sini ada bapak-bapak itu madosi kula, dia punya masalah tuh banyak gitu. Saking banyak itu sampai terus pokoknya boleh iten ngomah. Pas dilalah pas niku kula kajian ten putih ngoten. Terus bikin janji lagi sampai akhirnya ketemu. Kula sanjang niki nek masalah penting banget ngobrol ten omah kula ora cocok ketek Pak. Soalnya nek anak cah cilik-cilik niku. Ibu ten omah kula mawon, dijak ten omahe. Ngobrol ket bar subuh niku nganti matahari terbit. Kan dia cerita dia anak wedok telu, putu wedok telu, garwa wedok setunggal iki jaler piyambakan ten niku. Yai pinten niku? 6 napa 7 niku piyambakan jaler setunggal. Niku sing ketinggal niku namung garwane niku. Riwariwi. Kok tanglet. Lah putra jenengan sing setri niku pundi? Sing ageng kesehatan pabrik dereng mantuk. Oh nggih. Lah sing kalih tesih tilem dereng tangi lho. Niki pun jamnya keten niku. Lah mesake wong anu ndek dalu niku kerjane ten nggen kopi-kopi niku lho. Mantuke pun dalu lho. Lah ning kan subuh to Pak. Nek subuh ya kan subuhan sik ngono. Nggih mengke. Terus sing ngoten lho. Kan dalam sebuah hadis dikatakan nek kamu sholat subuh maka kamu akan berada di bawah jaminan Allah, dijamin uripmu dijauhkan dari masalah ngoten. Nah niki lah ternyata sak omah subuhane awan kabeh masalah sing diceritakne niku akhire tandaan kula berarti candakane niku niki riyen Pak diberesi riyen niki putrane putune. Kula tekok siji-siji jek turu kabeh terus. Waduh parah ya. Nggih, ngoten nggih. Terus jangan sampai nggih nanti ada kondisi-kondisi yang tidak ideal di rumah. Lalu banyak masalah, terus kita nyalah ke kemana-mana gitu. Nah, kita harus perbaiki itu dalam rumah. Wabil khusus sholat niku akan menjaga panjenengan. Tentu yang jaga Allah, tapi melalui wasilah sholat itu. Nih, wonten malih, sanese, wonten enten. Nggih, pipi dirahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan pembacaan sirah kita. Sudah sampai pundi kalau ini. Jangan nyatet. Sampai istri yang kedua nggih. Qalat na'am yaqra'u alaihi salam wa ya'muruka. Niki Ismail bertanya kepada istrinya. Fasa'alani kai rinden. Fasa'alin. Falamma jaa Ismail qala hal atakum min ahadin. Ketika Ismail datang niki istri yang pertama udah dipegat nggih atas perintah bapaknya yaitu Ibrahim alaihissalam. Kalau ini pertanyaan lanjut. Nah, kemudian Ismail ketika datang dia bertanya, hal atakum min ahadin, ada nggak yang datang tadi? Qalat istrinya menjawab, na'am ada. Antana saykhun hasanul hay'ah, ada seorang laki-laki yang tua yang bagus penampilannya. Jadi gini dengan ingat-ingat dari awal, niku ketemunya dengan bapaknya ini kan pas lahiran, pas di tergetan Mekah. Pas gadah istri pertama kali, istri pertama malah tidak ketemu, istri kedua tidak, baru ketemu bapaknya 2 atau 3 kali, ya sejak awal lahir.
Nah, fasa'alani anka fa'ahbartuhu. Dia bertanya kepadaku tentang kabar engkau, maka aku ceritakan keadaan engkau kepadanya. Fasa'alani kaifa aishuna fa'ahbartuhu ana bi khair. Kemudian beliau juga bertanya tentang keadaanku, kabarku, maka aku sampaikan kami baik-baik aja. Qala, Ismail bertanya lagi, fa'ausaki bisai, apakah dia menitipkan wasiat kepadamu sesuatu? Qala, kemudian istrinya menjawab, na'am ada. Wa yaqra'u 'alaika salam. Dia mengucapkan salam buat kamu. Wa ya'muruka an tusbitu atabata babika, dan memerintahkan agar engkau mempertahankan ambang pintu rumahmu, jangan diganti. Qala, kata Ismail, zaka abi, laki-laki yang datang itu bapakku. Wa anti al atabatu, dan engkaulah si ambang pintu itu. Amaroni an amsikaki, dia memerintahkan aku untuk mempertahankanmu. Kisah bapak minta anaknya menceraikan istrinya itu selain ini ada juga Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq punya anak namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini sebelum nikah ini rajin ke masjid. Salah. Umar bin Khattab, salah. Nggih, leres matur nuwun. Umar bin Khattab punya anak Abdullah bin Umar. Nah, Abdullah bin Umar itu sebelum nikah sregep ke masjid. Nah, bareng nikah jenenge ora tau pacaran. Punya istri baru, mungkin kita senom juga. Nah, senangnya berduaan akhirnya tidak ke masjid. Terus bapaknya marani, kowe saiki jarang di masjid bar kawin, pegatan bojomu. Nah, akhirnya istrinya dipegat. Nah, jadi ketika jenengan sebagai orang tua mau memerintahkan putra putri jenengan untuk pisah dari pasangannya, pastikan bukan karena nafsu, tapi karena ilmu. Kowe pegatan deh karo anakmu, bojomu kae. Nah, nek putra jenengan tanya jenengan jawab, ngopo Bu? Soalnya aku nyekseni bojomu kuwi, tenan demi Allah aku nyekseni bojomu kuwi bola-bali tak delok goncengan karo wong lanang, tak elekke kok ora mari-mari. Kuwi ra lilo. Nah nek niku ndak apa-apa. Tapi kalau mau mergo gak seneng, aku mau dimantu dhek. Lah enten napa? Ibu ki sapa rumangsamu? Ibu ki ning kene iki ketua PKK. Terus Bu RW sisan. Terus disebutke pangkate lah kae anake sapa? Coba wong anake tukang becak niku. Ibu mau. Enten biaya ngoten niku enten. Lah terus saya dulu sampai jadi ada seorang laki-laki niku seneng banget oleh santri kula, santriwati maksudnya. Nganti ngoyak-oyak ra karo-karuan. Ya kula parake ning wong tuane to. Nah, wong tuane niku terus napa istilahnya? Kula tempukke to. Kula sanjange wong tuane, "Pak, niki lare jenengan niku remen kalih lare niki, mbok dikawinke." Terus bocah niku diseneni. "Kowe iku lho, deloken pakmu ki sapa? Pakmu ki sapa? Dhek iki anake sapa?" Dingonten ngeten karep kula. Batin kok kemaki men to wong iki, padahal ngapunten Pak, ini ku melampah niku dengklang setunggal. Nomor kali zaman susah niku manggene ten Tanggul Pringgolayan niku lho. Ten omah-omah mriku niku lho. Bahkan tileme niku ten dhuwur becak mboten ten jero omah. Dhek ngomong, "Aku mbiyen ya rekoso, nek saiki aku ora koyo mbiyen. Dadi aku moh nek kowe kan anak laki-laki satu-satunya. Bahkan Pak iki yo ning kene iki ning Ngawi mriku. Iki tokoh. Bahkan wis menikahke wong 15. Kowe nek mung pengen golek wong wedok luwih sangka wong iki." Aku batinku iki sombong ora karo-karuan. Padahal ngapunten niku ciri mlampahi dengklang ngoten niku. Ya delalah Allah kasih jalan mudah. Hidupe ten mriku sae, dados tokoh, ada toko gede gitu lho. Lah lare santri kula wate niku ndek ben manggen ten mriku sekolah ke SD, SMP, SMA, lah lajeng derek kula kuliah. Nah, anake lanang iki wis seneng ngeten mriku niku ngintili ngoyak terus gitu kan. Nah, daripada mungkin kecolongan meteng aku sing dituduh ya toh. Nah, mending kalau pakake sisan yo tak fasilitasi ngoten ya. Malah bapake muni ngoten gitu. Ya kula sanjang ten larene niku lho pakmu lho ora entuk. Dadi bukane apa-apa. Siji iki cek kuliah kowe pakmu ora entuk. Dadi wis trimonen gitu. Akhirnya ya dan mudeng.
Lah lare kula niki terus sekolah niku ngambil double degree, lulus gelar sarjana nek kalih. Embuh sing lanang niku ketok ya ora kuliah, tapi ya bola-bali nek wong sombong niku wis. Nah, di sini ya pelajarannya buat kita panjenengan kalau mau menasihati putra jenengan untuk pisah, boleh ndak salah. Cuman tadi dulu pastikan dengan landasan yang benar. Jangan karena urusan-urusan nggak penting itu. Aku mau tutuke lelakon karo dhek, lha apa mak? Kok mak nek mak berarti anak Mbak Sri. Lah ngopo Bu? Aku ora tau salat tok. Lah ini anggar malam Minggu mendem ning perapatan. Moh, enggak apa-apa ngoten niku nggih. Dan anak harus taat pada orang tua kalau emang kayak gitu iti dari nasihatnya. Nah, dan dia memerintahkan aku untuk mempertahankan kamu. Summa la bisa anhum masya Allah. Kemudian beliau Ibrahim tinggal jauh dari mereka beberapa lama. Ditinggal tenan. So maja abak dzalika. Kemudian dia datang setelah itu wa Ismailu yabri nablan lahu, dan Ismail sedang meraut anak panah diongkoti ben tajem tahta dauhatin qoriban min Zamzam, di dekat sebuah pohon di dekat Zamzam. Jadi Zamzam kan karena air nih, otomatis ada tanaman yang tumbuh. Falamma ra'ahu, ketika ia melihatnya, qama ilaihi fasona'a kama yasna'ul walidu bil walad. Ia berdiri mendatanginya, lalu keduanya berbuat sebagaimana ayah terhadap anaknya, maksudnya orang Rangkulan, Salim, wal waladu bil walad, dan anak terhadap bapaknya. Dan niki anaknya ndak nesu gitu. Pak ora tau mbok tiliki, mosok mbok jakek bayi ngerti-ngerti gede ndak. Karena dia tahu apa yang dilakukan oleh bapaknya. Makanya tadi ketika anggota keluarga kita nesu, jangan kita balas nesu, kita jelaskan jan iki ngopo gitu. Makanya kalau online siji kurang kayak loro gitu. Bojo kula gak mantau, oh enek lagi ceramah, ya wis aman gitu kan. Nah, nek ilang lagi ditelepon, kowe ning ndi karo sapa? Karo Pak karo mbokku, oh ya wis aman gitu. Jadi antara cinta dan curiga itu beda tipis loh. Cinta sama waspada niku beda tipis. Nah, harusnya orang-orang yang dipamiti baik niku seneng. Misal jenengan pamit, Pak, aku meh ngaji. Oh, tak terkiyu. Nah, itu harusnya ngoten. Kok garwan jenengan mboten remen, ampun jenengan nesu, dijelaskan dulu. Dijelaskan, dicetakkan gitu kan. Lah kok mboten angsal niku enten napa? Nek kae kumbahan pating klubruk omah pating blengkrah ngono kaya kapal pecah ngono. Oh nggih, kula rapekke riyen ngoten. Ora terus malah padu. Iki ngaji, kowe wae sing ora tau ngaji. Mending aku ngaji kowe ngrapekke kae walah. Niku nggih klentu nek ngoten niku nggih. Terus jadi semua itu pada akhirnya sebenarnya seni dari komunikasi. Nah, makanya yang sampai digaweke ilmu komunikasi, nek ra gelem kuliah ilmu komunikasi enten public speaking, latihan ngomong gitu kan. Nah, kemudian summa qala Ismail innallaha amaroni ya'mur. Innallaha amaroni bi amrin. Kemudian Ibrahim berkata kepada Ismail, "Hei Ismail, sesungguhnya Allah itu memerintahkanku dengan suatu perintah." Coba ora tau goleke napa-napa, teko-teko ngongkon pigatan, begitu badhe tinggal lungoneh, tekoneh ngongkon mempertahankan, tekoneh nganti-nganti cerita iki enek dawuh Gusti Allah le. Kala Ismail nggih sebagai anak soleh langsung refleks, fasna ma amaraka rabbuk. Nggih nek memang niku perintah Allah, nggih sumangga manglampahi, Pak, mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Makanya anak kula nek protes, "Abi kok ngaji terus?" "Yo melu yo," gitu kan. Nah, sing cilik niku, "Oh, ikut. Nanti pulang Indomaret ya." "Ya." Nek pas didit, "Ya." Nek enggak yo ya dijak ning mboten diambil ke Indomaret. Soalnya enten Indomaret kan jikuk siji tok emoh, jikuke nganggo kresek ya, aku keranjang niku. Kemudian qala wa tu'inuni, ya, Ibrahim berkata, "Apakah engkau mau membantuku?" Kon mbok kon lakoni iki kowe kok gelem ngewangi ra gitu. Qala wa a'inuka. Kula nderek mungkin, kula ewangi, kula rencangi. Nah, ini juga pelajaran nggih, ketika anak jenengan niku salih, jenengan pengen tahu kesolihannya. Ketika jenengan punya kesibukan yang baik, nah dia mau nggak terlibat kan? Misal jenengan punya istri, putra jenengan putri, anak wedok, jenengan pun
golek lading, tekok, "Mah, mau kemana?" gitu kan. Mau ke masjid itu loh, mau bantu kurban. "Oh ya wis, titip salam sama sapinya ya." Lah nek ngono ya gak solehah gitu. Kok titip salam karo sapine, ayo melu gitu kan. Mau nanti bau, nek bau kok ya mandi. Males engko tak dusi wis kaya jaman cilik. Nek perlu engko tak kei jajakke apa wis. Ngoten. Diajak untuk terlibat, nggih. Nah niki otomatis mau kalau udah soleh. Makanya kalau putra jenengan kok rodok moh-mohan niku kudu diajak itu. "Ayo melu." "Mau mama sing nyekel ladinge, kowe sing nyekel kreseke" gitu. Nah niku mboten angsal ya. Qala fa innallaha amarani an abniya hahuna baitan wa asyara ilal akmahitin murtafiatin ala ma haulaha. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah memerintahkanku agar aku membangun sebuah rumah di sini. Rumah di sini maksudnya Ka'bah niku. Dan ia menunjuk ke suatu tanah yang agak tinggi dibandingkan dengan sekitarnya. Jadi dulu tuh ada banjir-banjir gitu, terus lemai dados punden. Dados punden ngoten. Nah, disitulah dibangun Ka'bah di tengah-tengah niku. Makane nek mriku kan ningali Jawa Tengah ini kan gunung ngoten niku. Nah, nek ten jadi Pak kula ten Jaten niku enten sawah jeglong ngoten terus mudah dipunden tukul wit gede terus kalih warga disajen. Jadi kebalikannya sama Ka'bah. Ka'bah itu tempat orang bertauhid, niku malah tempat orang berbuat kesyirikan. Dalam niku sawah kas desa oleh bapak kula tuku garap niku lho. Nah, dibeli tapi bukan beli hak milik tapi untuk digarap. Nah, pas sampai ten mriku ketiga ngoten niku dirinciki pangi ngisor niku kulitnya diseseti ngoten terus garing. Begitu garing ambruk terus dirinciki. Begitu pun dirinci ditumpuk itu tawake wong. Sapa sing gelem mulai. Nah, terus pundene niku tawake tukang boto. Cikuken lemah rasa bayar pun hilang. Dan itu dakwah model ngoten niku sing paling sulit. Gak pakai dalil tapi langsung nganggo golok, nganggo macam-macam niku. Bener, makanya kalau dulu waktu kuliah semester 3 niku kula munggah mimbar. SMA menapa nggih? SMA kelas 3 napa kuliah semester 3. Kula munggah mimbar Jumat niku. Kula nggawa kitab tauhid niku. Dilok arep bapak kula. Kowe wis wani mati kok nggo kitab kaya ngono. Lah pripun to? Kuwi genah engko mesti musuhe akeh ning kene iki. Ya pun bismillah mawon. Mungkin nek akhirnya mati di jalan dakwah yang malah mati syahid apa anak. Raketan batin kula urung kawin iki. Ya alhamdulillah sampai saat ini kula tesih gesang mboten kekurangan apa-apa. Ngoten nggih. Dan memang dakwah tauhid itu yang paling berat karena orang kalau mau ngomong ke soal akhlak mulia itu banyak orang seneng. Ngomongnya jujur, kan nek disikapi jujur lak remen to. Nah, ngomong ke napa berbuat adil, murah senyum niku mesti jenengan seneng nek disikapi itu. Tapi nek sudah konteksnya tinggalkan kesyirikan, tinggalkan kemusyrikan, tinggalkan penglaris, jimat, napa mulih macam-macam lah, pelet, santet niku. Niku banyak orang niku mesti akan wegah itu. Alasane iki ajarane mbah-mbah biyen. Kowe iki sapa? Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala fa inda dzalika rafa'al qawaida minal bait fa ja'ala Ismailu ya'ti bil hijarati wa Ibrahimu yabni. Maka pada saat itu keduanya membangun pondasinya Ka'bah. Ismail membawa batu dan Ibrahim membangunnya. Terus watu didekek, bapaknya ngidak watu niku. Hatta idza tafa'al bina ja'a bihadzal hajar fawada'ahu lahu faqama alaihi wa huwa yabni Ismailu yunawiluhu al-hijarah. Hingga ketika bangunan itu sudah tinggi, ia mendatangkan batu ini, batu yang tinggi ngidak bapak ini ya pancian Pak ini Bu. Nah, itu yang sekarang kita sebut dengan makom Ibrahim. Jadi Pak Ibrahim ini mungkin saking gede dan besarnya itu sampai watune niku ngecap gitu. Lalu meletakkannya untuknya, maka ia berdiri di atasnya sambil membangun dan Ismail menyodorkan batu kepadanya. Jadi ada batu buat inci-incian, ada batu buat masang niku. Karena zaman dulu tidak ada boto, tidak ada seni bangun boto, kan mau bikin boto. Jadinya yang dibangun itu nek enten watu terus yang atas itu nganggo watu terus. Jadi bangunannya bakok-bakokan. Wa huma yaqulani, dan dua orang ini berkata, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb, kami terimalah dari kami amalan ini, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Niki sunah nggih ketika jenengan misal bar salat
nopo bar poso, maksudnya pas buka nika, jenengan berdoa, nopo terserah temen tambahi Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, niki pun bar buka, mang tampi poso kula, itu bisa. Ya. Sunnah dari Nabi Ibrahim. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sahih Bukhari 3114 sinten to kedale. Disebutkan bahwasanya Anik bin Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, falamma kana baina Ibrahim wa baina ahlihi wa kana kharaja Ismail wa umma Ismail wa ma'ahum sannatun fiha ma. Ketika terjadi apa yang terjadi antara Ibrahim dan keluarganya, maka ia keluar dengan membawa Ismail dan ibunya. Bersama mereka ada sebuah wadah kulit berisi air. Jadi ini ceritanya kembali ke depan lagi dengan riwayat yang lain. Faja'alat ummu Ismail tasrobu minas sannati fayadiru labanuha ala sobiyiha hatta qadima Makkah. Maka ibunya Ismail minum dari wadah kulit itu sehingga air susunya, asinya mengalir untuk bayinya hingga mereka sampai ke Mekah. Jadi perjalanan dari Mesir ke Mekah itu sambil bawa bekal air itu, tidak makan, itu diminum, asinya ngalir, dikasihkan Ismail dan seterusnya. Bahwa doaha tahta dauhatin summa roja'a Ibrahimu ila ahli. Lalu Ibrahim meletakkan mereka berdua di bawah sebatang pohon besar. Kemudian ia kembali kepada keluarganya, didekek terus ditinggal. Fa'atba'athu ummu Ismail, kemudian ibunya Ismail mengikuti. Hatta lamma balahu kadaan nadadhu min waraihi ya Ibrahim ila mantat rukuna. Sampai dikejar sampai daerah namanya Kada, kemudian ia memanggil dari belakang si ibunya Nabi Ismail ini. Wahai Ibrahim. Jadi ten Arab niku biasa ya memanggil nama ngono. Ya ten mriki kan istilahnya jangkar ya. Ya Abu Bakrin, enggak apa-apa biasa. Ten mriki. Tapi kembali ke uruf nggih. Nek ten mriki diistilahkan jangkar ya, jangan dilakukan. Misal lulu, Sri. Wah, jangkar kowe ngono. Mae ya ngoten. Wahai Ibrahim, kepada siapa engkau tinggalkan kami? Maksudnya kan, aku mbok tinggal kene iki mbok titipi sapa ini. Qala, kata Ibrahim alaihissalam, ila Allah, kepada Allah. Qala, si istri yang solihah ini mengatakan, raditu billah, ya sudah, aku ridho. Kalau itu karena Allah, aku ridho juga kepada Allah. Qala, kemudian beliau berkata, faraja'at faja'alat tasrabu minas sanadi wa yadirru labanuha ala sobiha. Maka ia kembali lalu ia minum dari wadah kulit yang masih ada airnya itu, dan air asinya mengalir lagi untuk bayinya. Hatta lamma faniya alma qalat law dhahabtu fanadhartu la'alli ahissu ahadan. Hingga ketika air yang di bawah itu habis. Terus niki mboten Nabi Ibrahim terus ki banyune iki sik aku tak rono golek banyu meneh terus diglumpuke nganti sak toren ngoten mboten. Dadi nggih namung bekal niku ditinggal ngoten mawon. Nah, kemudian ibunya Ismail berkata, seandainya aku pergi melihat barangkali aku menemukan seseorang. Maksudnya ya iki banyune entek kowe ning ngene sik le. Niki terus alit mboten saged diajak ngomong didekek mriku riyen. Sik aku tak rono barangkali enek wong aku iso njaluk banyu gitu. Qala, maka beliau berkata, fadhahabat fasa'idat as-sofa fa nadarat wa nadarat hal tuhissu ahadan falam tuhissu ahadan. Maka ia pergi lalu naik ke bukit Sofa. Ia melihat sana sini, tidak menemukan siapapun, dan dia juga tidak mendapatkan seorang pun. Maka dia turun lagi. Falamma balagot al-wadi sa'at wa atat al-marwata fa'alat dzalika aswaton. Ketika dia sampai di lembah yang lain lagi, dia berlari lagi, kemudian sampai di Marwah, lalu dia melakukan hal yang serupa, muter-muter beberapa kali. Summa qalat lau dhahabtu fanadartu ma fa'ala ta'ni as-sobi. Kemudian dia berkata, seandainya aku pergi melihat bagaimana keadaan bayi itu, tak cek si anakku piye. Fadhahabat fanadarat fa idza huwa ala halihi ka'annahu yansahu lil maut. Maka ketika melihat ternyata bayi itu tetap dalam keadaannya, cuman seakan-akan sedang kehausan menuju kematian. Mari bahasane kejet-kejet kaya meh mati ngono. Walamma tuqirruha nafsuha faqalat law dhahabtu fanadartu fa'ali
uhissu ahadan, maka dirinya tidak tenang. Lalu ia berkata, seandainya aku pergi melihat, barangkali menemukan seseorang, fadhahabtu fasaitu as-safa fanadortu wa nadarat falamma tuhissu ahadan hatta utammat sab'an. Maka dia pun pergi ke sofa, melihat sana sini, tidak nemu lagi, diulangi lagi sampai akhirnya 7 kali. Summa qalat lau dhahabtu fanadarat ma fa'alat. Kemudian aku tak lihat lagi anakku gimana keadaannya. Fa idza hiya bisautin faqalat aghif in kana indaka khairon. Tiba-tiba dia mendengar suatu perkara, lalu suatu suara, lalu dia berkata, tolonglah jika engkau memiliki kebaikan. Fa idza Jibril qala, maka Jibril pun berkata, faqala bi aqibihi hada wa ghamaza akibahu alal ard. Ternyata itu adalah Jibril. Jadi Jibril datang terus memberikan, minta tolong biar kamu ditolong. Maka ternyata itu Jibril, lalu Jibril menghentakkan tumitnya di kedoknya dan kemudian tumitnya ditekankan ke tanah. Qala fan basa kolma, kemudian air muncul. Fada hisyat ummu Ismail faja'alat tahfizu, maka tercenganglah ibunya Ismail, lalu ia mulai menahan aliran air di kelumpuke di nomos lain di KI bendungan. Nah, kata zam-zam itu artinya kumpul-kumpul, di kelumpuke sampai sini dia. Ya, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kisah seorang suami yang solih, istri yang solihah dan anak yang solih, yang mereka punya ceritanya, punya karakternya, yang jenengan kalau perhatikan pelan-pelan jenengan bisa mengambil ibroh untuk kehidupan panjenengan di rumah-rumah panjenengan agar selalu diridhoi Allah. Dan bahkan dalam kondisi sesulit itu pun ya, mereka mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala karena iman. Makanya pentingnya memperkuat akidah, memperkuat iman, agar ketika jenengan membutuhkan pertolongan jangan lari pada selain Allah. Jangan ten kuburan, petilasan, mbok makame HP, makame wali nopo ora usah. Minta langsung kepada Allah karena ayat dan hadis yang mengaten. Boten nyengken njaluk ten pundi-pundi kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi mengaten kirang langkungipun nyuwun pangapunten, akhirul kalam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Gulam yang telah menyampaikan tausiah pada sore hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa diamalkan sehari-hari dan bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga mari kajian yang mulia ini kita tutup bersama dengan bacaan Alhamdulillah dan kafalah.